warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Heru Ahmad Riyadi dari jurusan Ilmu Falak UIN Alauddin Makassar, kelas B, NIM 10900119089. Di sini saya akan menjelaskan nama-nama yang berkaitan dengan astronomi, yaitu transit. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan apa yang dimaksud dengan astronomi. Astronomi merupakan ilmu bintang atau ilmu falak yang mempelajari tentang pengamatan benda-benda langit, misalnya saja planet, bintang, komet, galaksi, serta fenomena langit yang terjadi di luar atmosfer bumi. Astronomi merupakan salah satu cabang ilmu yang tertua, di mana ditemukannya suatu artefak yang berasal dari zaman prasejarah. Artefak tersebut sekarang ini berada di Mesir, Nubia, serta Stonehenge, Inggris. Adapun transit sendiri merupakan fenomena benda langit yang melewati antara tubuh yang lebih besar dan pengamat. Yang kita lihat dari sudut pandang tertentu, transit bergerak melintasi objek yang lebih besar dan menutupi sebagian darinya. Kata transit sendiri mengacu pada kasus-kasus di mana objek yang lebih dekat muncul lebih kecil dibandingkan objek yang lebih jauh. Kasus di mana objek yang lebih dekat tampak lebih besar dan menutupi sebagian objek yang lebih jauh yang disebut dengan okultasi. Di tata surya, salah satu contoh transit yaitu gerakan melintasi planet antara pengamat terestrial dan matahari. Adapun contoh lainnya yaitu berfungsi untuk menggambarkan gerakan satelit pada planet induknya. Misalnya saja satelit Galilea yang terdapat pada Jupiter yang dapat terlihat dari bumi. Adapun kegunaan dari transit di luar tata surya yaitu untuk menemukan eksoplanet. Sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syakiana Faura, NIM 109119074, jurusan Ilmu Falak kelas B, Fakultas Syariah dan Hukum. Saya akan menjelaskan tentang Sideris. Tahun Sideris adalah waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk mengelilingi matahari dalam sekali putaran bersama bintang tetap. Waktu Sideris. Bumi dalam sistem tata surya selain mengelilingi matahari juga berputar pada sumbunya dengan menghubungkan antara kutub utara dengan kutub selatan sebagai sumbu putarannya. Hal demikian ini disebut dengan rotasi bumi. Bumi memerlukan waktu 23 jam, 56 menit, 4,09 detik untuk melakukan putaran 360 derajat atau satu hari Sideris. Rentang waktu ini sedikit lebih pendek dari satu hari yang biasa kita kenal 24 jam. Jam Sideris. Jam Sideris didefinisikan sebagai jarak sudut vernal equinox terhadap meridian atau sudut jam vernal equinox, satuannya jam. Jam Sideris sangat berguna bagi pengamatan astronomi. Dengan jam Sideris, pengamat dapat menentukan kapan dan benda-benda apa yang akan diamati. Sebagai contoh, suatu benda astronomi akan berada di garis meridian pengamat jika asensio rekta benda tersebut sama dengan jam Sideris lokal. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musawir, NIM 10900119056, jurusan Ilmu Falak kelas B, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang nama-nama yang berkaitan dengan astronomi atau yang berkaitan dengan ilmu falak. Di sini
saya ditugaskan untuk menjelaskan ekliptika, di mana ekliptika ini merupakan ada hubungan dengan ilmu falak. Makanya kami akan menjelaskan sedikit tentang ekliptika. Ekliptika adalah jalur yang dilalui oleh suatu benda dalam mengelilingi suatu pusat sistem koordinat tertentu. Ekliptika pada benda langit merupakan suatu bilang edar berupa garis khayal yang menjadi garis jalur lintasan benda-benda langit dalam mengelilingi suatu titik pusat sistem tata surya. Seandainya bumi dijadikan sebagai titik pusat sistem koordinat, maka ekliptika merupakan bidang edar yang dilalui oleh benda langit seperti planet dan matahari untuk mengelilingi bumi. Dan bila matahari dijadikan sebagai titik pusat sistem koordinat, maka ekliptika merupakan bidang yang berbentuk sebagai lintasan orbit bumi yang berbentuk elips dengan matahari berada pada titik pusat elips tersebut. Sekian, itulah penjelasan tentang ekliptika yang berhubungan dengan ilmu falak. Semoga bermanfaat.